Assalamualaikum, halo semuanya. Agak lama ya, mungkin beberapa bulan saya tidak membuat video. Selain karena penyesuaian saya di tempat baru, saya juga mencoba menimbang apakah saya akan melanjutkan atau tidak melanjutkan vlog ini, kanal YouTube ini. Namun saya coba untuk kembali mengaktifkan barangkali apabila ada kegiatan yang bisa saya unggah. Sejak Oktober lalu saya ada di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon. Jadi saya sudah berpindah daerah, pindah tempat. Gimana ceritanya saya bisa ada di ISIF? Ini satu kisah yang barangkali bisa saya sampaikan, saya bagi pada teman-teman yang bisa atau yang memiliki minat pada perubahan diri. Kok mau di kampus ISIF misalnya, atau juga gimana caranya bisa ada di sini. Selepas saya mempertahankan tesis saya di bulan Februari 2023, hal yang paling awal saya lakukan adalah segera menyebar dan menebar surat-surat lamaran kerja, sambil saya coba gimana caranya memperoleh surat keterangan lulus, karena ternyata agak kesulitan juga dalam pengurusannya. Ada kesulitan mengurusi administrasi dokumen keterangan lulus. Saya belum wisuda, nanti wisudanya April. Tidak satupun kampus di kota besar atau di daerah yang megapolitan, kawasan metropolitan yang menerima surat keterangan lulus atau menerima dengan sekedar kenal, bahkan surat keterangan lulus belum ada. Nggak bisa. Kalaupun ada, lokasinya terlalu jauh dan sebagainya. Saya menyebar surat lamaran kerja itu tidak lihat di mana posisi lokasi kampus. Saya tahu itu kampusnya ada di Papua, ada di Maluku, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Nusa Tenggara. Saya tahu ada di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Banten. Saya tahu hal itu. Saya nggak peduli dengan lingkungan mana kampusnya, terlalu jauh atau terlalu dekat. Saya nggak peduli dengan jarak. Saya sebar aja, saya kasih. Dan ternyata Allah kasih saya, Allah memberikan saya kesempatan di sini, di Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina. Ya, sesederhana itu. Tidak banyak atau tidak ada yang motivational, tidak ada yang inspiratif dari menyebar surat lamaran kerja. Kan semuanya juga begitu. Semuanya juga begitu, dan itu wajar, itu biasa saja. Ya, sukses itu biasa saja. Kita punya target, kita temukan
sesuatu yang kita sasar, kita inginkan, kita capai sebuah target, sebuah sasaran, kita memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, itu sukses. Ya, kita butuh makan, kita cari makanan untuk dibeli. Kondisinya misalnya lapar, mau sarapan, cari makanan. Ketika sudah ketemu makanan, itu sukses namanya. Bukan sukses itu kalau jadi kaya raya seperti Bill Gates atau seperti Gen Halilintar, itu bukan itu. Bukan sukses itu jadi pengusaha, bukan sukses itu jadi guru besar, belum tentu, karena masing-masing punya konteks apa yang dituju. Jadi saya sukses memperoleh sesuatu. Satu hal yang perlu direnungi dan dipahami, ternyata banyak dari kita yang mulai lupa hakikat merantau. Merantau itu berpindah dari tempat kita lahir menuju tempat yang berbeda. Tempat kita kecil menuju tempat yang lain. Bisa dekat, ya, lokasinya bisa jauh, bisa sangat jauh. Tapi merantau itu tujuannya apa? Ya, untuk meningkatkan diri kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas jiwa, dan juga kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan itu nggak semata-mata kekayaan, harta, tapi juga ilmu pengetahuan, tapi juga berkaitan dengan kepintaran, dengan kebijaksanaan. Makin bijaksana dengan merantau, makin menerima perbedaan-perbedaan pandangan dengan merantau, makin memahami keberagaman dengan merantau, makin melihat bahwa hidup itu penuh warna, makin menerima diri sendiri, ya karena merantau. Bukan berarti kemudian dimaknai sebagai satu kewajiban. Kadang-kala ada sebagian dari kita tidak punya atau belum diberi kesempatan untuk berpindah. Tapi berpindah itu bukan tujuannya semata-mata mencari pendapatan yang lebih besar, pendidikan yang lebih baik, atau yang bisa dilihat dengan, atau yang biasa dilihat dengan mata kepala kita. Kita nggak banyak yang melihat seseorang itu dari tadinya di tempat asalnya banyak dari kehidupan dia nggak sehat, atau pola makan, atau dia tadinya agak susah atau jarang berolahraga menjadi sering berolahraga. Dari tadinya jarang jalan kaki jadi sering jalan kaki. Dan itu dilakukan di tempat lain, di kota lain. Dia sudah merantau, perubahan-perubahan yang terjadi. Saya melihat bahwa merantau mulai, tradisi merantau itu mulai dilaksanakan secara melenceng oleh sebagian orang. Tapi banyak juga yang masih memahaminya secara baik dan benar, merantau untuk kualitas diri dan kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan itu termasuk juga di dalamnya soal kesehatan, soal kebijaksanaan, kualitas jiwa, berkaitan dengan kebijaksanaan. Dia makin bijaksana, makin pandai, makin cerdas, dia makin berakhlak. Kira-kira sedikit itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Wassalamualaikum.